Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini akan mengulas mengenai psikotes HTP test atau Host Three Person Test. Jadi ini kita akan belajar bersama tentang tes psikologi menggambar pohon, manusia, dan rumah seperti itu. Nah, HTP test itu diciptakan oleh John N. Buck. Jadi merupakan pengembang dari Good Enough Skill seperti itu. Jadi pengembang dari Good Enough Skill yang berfungsi untuk mengukur fungsi atau kematangan intelektual seseorang seperti itu. Nah, di sini pada umumnya tujuan dari HTP test itu yakni untuk mengukur keseluruhan pribadi dari individu seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai Baumtree tes menggambar pohon dan Dub drawing a person menggambar manusia seperti itu. Nah, ini kita akan belajar tentang HTP yang sekilas melihat keseluruhan pribadi seseorang seperti itu. Nah, kenapa ketiga hal itu? Karena memang ketiga hal itu yang paling dikenal oleh banyak orang dan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Petunjuk pengisian tes itu pasti nanti ketika kalian akan mengikuti tes psikologis dalam mencari kerja itu pasti akan sangat tegas oleh pemimpin tes atau praktisinya atau psikolognya, dan kalian harus mentaati peraturannya. Jika tidak, otomatis kalian akan gugur karena akan mendapatkan sanksi dari petugas atau psikolog yang bertugas seperti itu. Dan nanti pasti juga akan ada batasan waktu atau time limit dalam mengerjakan host 3% test itu sendiri seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi sekilas kita akan mengulas mengenai tips-tipsnya saja ya. Langsung saja pada tips-tipsnya bagaimana menggambar host 3% yang maksimal atau mendapatkan nilai maksimal. Yang perlu diketahui memang setiap peserta yang mengikuti tes itu pasti akan mendapatkan nilai, hanya yang berbeda nilainya bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang, tergantung bagaimana gambarnya dihasilkan dan bagaimana itu bisa juga mengukur kepribadian dari peserta tes itu. Jadi yang perlu dipahami, dalam kurun waktu tertentu kalian harus bisa memposisikan bagaimana menggambar antara rumah, pohon, dan orang itu tidak akan menghabiskan waktu yang ditentukan oleh psikolog. Jadi kalian harus bisa memperkirakan, misalkan ketika tes itu dilaksanakan hanya selama 15 menit, kalian harus bisa memanfaatkannya, misalkan 5 menit untuk menggambar pohonnya, 5 menit manusia, dan 5 menit menggambar rumahnya. Jadi jangan sampai dalam tes host 3% ada salah satu gambar yang tidak terselesaikan atau belum selesai menggambarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, prinsip yang seringkali saya sampaikan yaitu proporsionalitas. Artinya menggambar itu harus proporsional. Misalkan antara rumah, manusia, dan pohon, kira-kira rumah sama pohon tinggi mana? Kira-kira pohon sama rumah tinggi mana? Kira-kira rumah sama manusia tinggi mana? Nah, seperti itu. Itu prinsip proporsionalitas. Jangan sampai manusia itu lebih tinggi dari rumahnya, atau misalkan manusia lebih tinggi dari pohonnya. Nah, itu kan tidak proporsional. Jadi antara besar masing-masing bagian itu harus seimbang dan wajar. Seperti itu. Misalkan gambar orang tidak boleh lebih tinggi dari gambar rumah, dan gambar rumah tidak boleh lebih tinggi dari gambar pohon, karena itu memang sudah sesuai dalam kehidupan nyata. Jadi prinsip proporsionalnya di situ, seperti itu. Karena ini nanti akan bermakna prinsip keserasian dari seseorang dalam penyelesaian sebuah tugas, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, setelah proporsional, kelengkapan bagian. Jadi memang harus lengkap. Misalkan menggambar rumah, maka harus ada pintu, atap,
kemudian jendela, nah seperti itu. Atau misalkan ada tempat berpijaknya, latarnya, nah itu juga perlu. Kalau manusia jelas, manusia ya gambar kepala, badan, tangan, dan bagian tubuh lainnya yang lengkap. Kalau pohon sudah seperti ada akarnya, batang, ranting, daun, dan buahnya, seperti itu. Kemudian sebisa mungkin sedetail mungkin menggambarnya, jadi setelah lengkap dan detail. Jadi semakin detail akan menunjukkan kalian memiliki kecerdasan dan kematangan dalam berpikir, seperti itu. Jadi dalam gambar host 3 person, kalian harus bisa menggabungkan ketiga komponen dalam suatu alur aktivitas yang sama. Jadi ada keserasian dalam gambar itu. Jangan seolah-olah ketika gambar itu terpisah. Manusia, pohon, dan orang. Manusia, pohon, dan rumah. Itu harus dalam satu alur. Misalkan menggambar seseorang yang sedang menyapu halaman. Dia ada pohon, ada daun yang jatuh, ada rumahnya. Nah, seperti itu. Jangan gambarnya dipilah-pilah. Jadi misalkan paling kiri nanti pohon, tengah rumah, terus paling kanan manusia, dan itu sejajar. Nah itu kan tidak satu aktivitas gitu. Nah tentunya dengan hal seperti itu harapannya kalian akan mendapatkan nilai atau poin yang maksimal dalam tes HTP atau Host 3 Person Test. Nah sebelum saya akhiri, saya akan contohkan sebuah gambar yang menunjukkan host 3 person itu seperti apa. Nah ini, oke, teman-teman kelihatan ya. Jadi ini rumahnya, ini pohon, ini gambar manusianya. Jadi antara manusia dengan rumah, tinggi rumah, rumah dengan pohon, tinggi pohon. Nah gambar seperti ini sudah mendapatkan nilai yang bagus atau tinggi, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk host 3 person untuk teman-teman. Sekian dari saya terkait host 3 person. Semoga bermanfaat materi ini dan ulasan ini. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.